أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, rakan-rakanku sekalian, ya, makcik-makcik, kakak-kakak, adik-adik semuanya, abang-abang semuanya. InsyaAllah pada kesempatan ini, ya, kita akan cuba untuk mentadabur salah satu ayat mau'izah dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat yang ke-155. Semua dah siap sedia, ya? Saya sengaja pilihkan satu ayat yang pendek yang terkait dengan masalah umat Islam hari ini, ya, yang masih belum lagi merasakan keberkatan Al-Quran, yang masih belum lagi mendapatkan curahan rahmat dari Tuhan. Apa puncanya? Sekaligus kita nak coba counter pola fikir setengah individu Islam yang masih terjebak dalam satu lingkaran kehidupan, iaitu hanya berusaha untuk baca tafsir Quran, khatam dan khatam Quran. Ya, bagaimana cara kita nak memberikan nasihat, ya, kepada mereka ini? Kadang kalau kita bagi nasihat kan selalu slogan mereka begini, ya, nak baca Quran apa salahnya? Macam kita orang ni disalah-salahkan je. Memang awak sendiri ke yang alim? Tak yalah berlagak alim sangat. Kan selalu begitu, kan? Kita bagi nasihat, kalau kita ikutkan petunjuk Al-Quran, insya-Allah kalau mereka sebagai pribadi yang punya fitrah, ya, akan touch dengan apa yang kita sampaikan. Asalkan kita tahu kerangka penyusunan ayat mengikut skrip Al-Quran, insya-Allah mereka tak akan dapat tolak selagi ada dalilnya, ada kata-kata yang dimulakan dengan qalan baligha, kata-kata yang memujuk dan bersifat, ya, persuasif, memujuk begitu, dan seolah menempatkan pada bentuk satu kasih sayang gitu, seolah kita menempatkan sama setaraf dengan mereka, so mereka tak rasa inferior sangat dan kita pun tak rasa superior sangat begitu, ya. Kadang-kadang ayat-ayat kita nampak superior sangat, so mereka terkesan inferior. Jadi macam sudah ada blok. Bila ada blok itu susah masuk, maka coba mari kita unblock, ya, hati mereka, jiwa mereka dengan menggunakan sentuhan Al-Quran. Kita cuba untuk tadarru', ya. Kalau kita menyeru kepada Allah itu bitadarru', ud'u rabbakum tadarru'an. Kita nak letakkan apa kita punya hati itu merendah, sambil kita juga mengakui sebagai insan yang lemah, kita pun mengalami hal yang sama sebelumnya, ya. Maka insya-Allah hal ini tidaklah menghilangkan hati mereka, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana sabdanya, siapa yang boleh memberikan satu petunjuk kepada manusia, maka itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya, insya-Allah. Ya, baik-baik pun semuanya, insya-Allah kita akan bincang satu ayat yang very simple, cumanya walaupun sangat simple, sederhana ini, yang terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daripada 8 ini saja, 8 lafaz saja, ya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. 8 saja ayat, lafaz. Tapi lafaz dalam Quran ini dia boleh jadi ayat, tahu, kalau dalam bahasa Melayu, ya. Maknanya cuma 8 saja, tapi kalau kita uraikan, subhanallah, very chronologic, dan kita akan terpuaskan dengan susunan ayat yang memang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang penuh mukjizat dan tinggi akan pemaknaannya. Baik. Sila dibuka Al-Qurannya yang punya tafsir sebelumnya dibaca. So hari ini tak payah rujuk tafsir, terus dengar apa Ustaz cakap. Nanti selepas itu boleh combine dengan tafsir yang ada. InsyaAllah kita akan boleh cover yang kurang-kurang pada penjelasan Ustaz, insyaAllah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun.
anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaquh la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Wa hadza, dan ini adalah kitabun, satu kitab, anzalnahu, yang kami telah menurunkannya, mubarakun, yang penuh berkat, fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian akan kitab ini, ya, wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum, agar supaya kalian, turhamun, dirahmati oleh yang menurunkan kitab ini, agar kalian dirahmati, agar kalian dirahmati. Masya Allah, perempuan dan tuan-tuan sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita jadikan satu terjemahnya, dan ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan, yang penuh berkat, maka ikutilah kitab ini dan bertakwalah kalian agar kalian dirahmati. Ini adalah kitab yang kami telah menurunkannya, yang penuh berkat, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar supaya kalian dirahmati. Boleh faham tak? Boleh faham, Ustazah. Tapi kan, ada tapi kan, macam general je. Okey, nah spesifiknya InsyaAllah kita akan bincangkan ya. Secara spesifiknya Ustazah merujuk kepada tafsir At-Tahrir wa Tanwir, juga merujuk kepada tafsir Al-Alusi, tafsir Ruhul Ma'ani, juga sedikit ya pada tafsir Al-Misbah, dan pada tafsir Al-Mawdu' ya, Al-Mawdu'i, tafsir Al-Mawdu'i fi suwaril Quran, li suwaril Quran. Beberapa tafsiran itu insyaAllah Ustazah akan cuba untuk satukan dalam bentuk huraian yang mungkin sederhana untuk difahami, namun diharapkan boleh masuk ke dalam hati ya. Maka bersihkan hati dulu sebelum belajar Al-Quran, difungsikan dulu potensi asani takwim berupa pendengaran agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mencurahkan rahmatnya. Baik perempuan dan tuan-tuan sekalian, kita sistematikakan dulu satu ayat ini. Walaupun satu ayat tetapi dia memiliki sistematika. Ya, kita mulakan sistematika yang pertama, wa hadza kitabun. Dan ini adalah kitab. Itu kan sudah satu frasa ya. Satu ayat gitu ya. Dan ini adalah sebuah kitab. Okey. Frasa ataupun kalimah wa hadza kitabun itu akan dihuraikan dengan dua frasa berikutnya, dengan dua kalimah berikutnya, yaitu anzalnahu, yang kami telah pun menurunkannya. Satu frasa. Okey, kemudian dijelaskan pada frasa yang ketiga, kalimah yang ketiga, mubarakun, yang mana kitab ini adalah disifati penuh berkat, mengandungi kebaikan melimpah ruah, atau kitab yang di dalamnya terkandung kebaikan yang melimpah-limpah ruah, begitu. Kemudian dua kalimah yang menjadi frasa ini, yaitu anzalnahu dan mubarakun, ya, dijelaskan akan konsekuensinya pada kalimah atau frase berikutnya, fattabi'uhu, ya, oleh kerana kitab Al-Quran ini adalah kitab yang Allah sendiri telah menurunkannya dan di dalamnya mengandungi kebaikan yang melimpah ruah, maka fattabi'uhu, ikutilah, ya, amalkanlah petunjuk yang ada di dalamnya, galilah pemaknaan-pemaknaannya, selamilah kedalaman hikmah di sebalik makna-maknanya, ya, agar kalian beroleh petunjuk, ya, apa yang ada di dalamnya. Okey, ini merupakan anak frase ya yang keempat, ya, yang keempat, fattabi'u, sebagai konsekuensi atas sifat Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu
adalah kitab yang memang Allah sendiri menurunkannya, adalah kitab yang memang dalamnya sendiri mengandungi keberkatannya. Oke, ketika ada fattabi'uhu dijelaskan ya pada frasa berikutnya wattaqu. Maknanya jika kamu mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran, wattaqu, maka ikutilah petunjuk itu dan jadikan tindakan kamu dalam mengikuti perintah dan larangannya itu sebagai satu sifat yang melekat dalam diri kamu. Maksudnya betul-betul bertakwa, menjalankan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, itulah maknanya ittiba yang sebenar, ya, yang dikehendaki oleh Al-Quran, agar dengan ittiba yang sebenar, yaitu yang bertakwa itu la'allakum turhamun, ya, frasa yang ke-6 ini menjelaskan supaya kalian itu dirahmati. Ya, fokusnya adalah dirahmati. Ya, pelaku yang merahmati dibuang. Ya, maka ini disebut sebagai apa namanya fi'il ma'lum, ya, minta maaf, fi'il majhul, di mana pelakunya yang merahmati dibuang. Kalau dibuang tidak ada by, ya. Misalnya created by Soleha, dibuat oleh Soleha, itu bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab tidak ada by, ya, tidak ada oleh, tidak ada. Kalau memang sudah dimajhulkan, ditulis, ya memang niatnya nak dibuang pelakunya, jadi tak payah ditulis, gitu. Ya, anjing itu dipukul, ya, anjing itu dipukul, sudah, tak payah oleh siapa. Kalau nak tekankan oleh siapa, maka susunan ayat dalam bahasa Arab tidak boleh anjing itu dipukul, tapi Muhammad memukul anjing, maka fokusnya adalah tentang Muhammad sebagai pelaku yang memukul anjing. Tapi kalau nak bincang tentang anjingnya, dibuang Muhammad, jadi duribal kalbu, anjing itu dipukul, sudah begitu aja. Jadi tak boleh duribal kalbu, by siapa, oleh siapa, tak ada. Kita je yang mengarut. Kalau nak menerapkan bahasa Melayu, bahasa manusia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman sekalipun, tidak boleh masuk dalam konteks bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Tidak ada. Kalau orang Arab sudah kata duribal kalb, Anda jangan mencari siapa pelakunya. Setiap orang Arab nak fokus kepada anjing itu yang dipukul, duribal kalbu, bukan kalbu. Ya. Tapi kalau nak tekankan siapa yang memukul, memang akan diawali dengan pelaku, yaitu fa'ilnya, maka menggunakan fi'il ma'lum, mabni ma'lum, ya, daraba Muhammadu kalban, ya, Muhammad telah pun memukul anjing. Oh, Muhammad, nak fokus Muhammad. Tetapi kalau orang tak nak tentang Muhammad, nak fokus anjingnya, ya tak boleh Anda nak sebut daraba Muhammadu kalban, tak boleh, kena ditukar, dibuangkan Muhammadnya, fi'ilnya ditukar menjadi pasif, ya, pasif intransitif, ya, pasif menjadi duribal kalb, anjing itu terpukul, ya, maka Anda jangan mencari pelakunya. Ini bahasa Arab, tak boleh Anda terapkan dalam bahasa Melayu. Anda diketawakan orang Arab nanti. Kalau orang Arab sudah kata duribal kalb, Anda bukan fokus kalbunya, ya, tapi Anda fokus siapa, itu silap. Oke, sikit-sikit lah bahasa Arab Ustazah bagi, ya, sikit-sikit aja supaya boleh mencetuskan satu keinginan bestnya bahasa Arab. Ustazah, saya nak belajar bahasa Arab Ustazah, tapi jangan minta Ustazah saya mengajar. Tak ada masa, belajar sama Dr. Rusdi, ya, insyaAllah beliau seorang yang ahlinya dalam bidang bahasa Arab, insyaAllah. Pada kesempatan belajarlah, ya, siapkan bulghah, siapkan bekalan untuk belajar bersama beliau, insyaAllah. Baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, itu sistematikanya. Jadi kita boleh letakkan 6 frasa dalam bentuk kalimah. Al-kalimah fil Quran itu boleh jadi ayat begitu, ya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ya. Belajar menggali akar sebuah permasalahan itu Anda boleh dapatkan ketika menerapkan pemahaman Al-Quran secara metodologik, ya, secara metodologi, dan itu membuat akal kita berpikir. Dan kelebihannya orang yang berpikir seperti ini susah untuk ditipu oleh fakta-fakta di luar, oleh fakta luaran. Macam semalam itu, ya, kita bincang tentang masalah pembalakan, ya. Anda jangan fokus pembalakannya, tetapi pelaku pembalakan itu sebabnya apa? Sebabnya itu karena tadi itu, ya, ittiba'ul hawa, musyrik, ya, mengikuti hawa daripada mengikuti
tuntunan kalam Allah. So itu yang perlu di-replay. Itu yang perlu di-replay. Ya. Walau musyrik bagaimanapun kalau dia tidak membalak, buat kerja lain, tak membalak tapi menggubal undang-undang, maka hukumannya untuk mereka, untuk manusia bukanlah banjir, tidak relevan, tetapi kehancuran dalam rumah tangga. Karena sistem yang digubal adalah sistem undang-undang syariah dalam keluarga, menjadi undang-undang konvensional yang menekankan kepada aspek kesetaraan gender ataupun aspek-aspek ajaran-ajaran liberal begitu. Ya, itu kita kena berpikir. Ya, jangan tengok benda luarannya. Kulit Anda misalnya luka-luka begitu, ya kita kena dari dalam. Apa puncanya kulit itu gatal-gatal, luka-luka? Bukan nak oleskan ubat dekat kulit. Itu bukan satu solusi. Ya, berpikir big why, itu mengapu tapi yang besar. Dan biasanya begini, kalau kita terapkan pada anak-anak kita, Masya Allah, saya sudah lebih kurang ada berapa ayat ya yang kita ajarkan model gambaran big why melalui kronologi itu, hampir sudah ada hampir ada 20 ayat saya buat untuk anak-anak saya selama saya belajar sama saya, dan memang cadang nak kongsi juga lah untuk diajarkan oleh perempuan kepada anak-anak. Ya, sempat ada yang meminta, tapi saya tak bagi dulu, so saya belum fokus lagi nak menyusun dalam sebuah penulisan. Ya. Banyak benda yang kita lakukan kalau kita mengkaji Al-Quran. Masa kita tak ada lagi nak benda-benda lain, ya, tak ada benda-benda lain lagi yang perlu kita kejar-kejar. Yang ada adalah Quran sudah menyibukkan kita, Quran sudah memeningkan kita, Quran sudah mentaknik, ya, mentaknik itu apa? Menguasai hati kita, ya. Oke, mentaknik, ya, mencukupkan, menguasai hati kita. Oke, baik. Daripada sistematika tadi itu, kita boleh kronologikan pemaknaannya begini. Kitab ini adalah kitab Al-Quran, ya. Kitab ini adalah bersifat, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya mengandungi keberkatan. Oleh itu ikutilah dengan sebenar-benar pengikutan, dengan menjalankan perintahnya dan larangannya, supaya dengan tindakan itu Anda akan diberikan rahmat oleh Allah. Itu saja. Ya, itu kalau makna globalnya gitu. Oke, kita kembali kepada tadabbur, tafsirnya, tafsir dan tadabburnya. Pertama, frasa wahadha kitabun, dan ini adalah kitab. Oke. Anda kalau tidak memahami bahasa Arab, macam memahami Quran dalam bingkai terjemahan Melayu, yang Melayu tidak memiliki satu rasa yang dalam begitu, bahasa santai, datar gitu. Macam biasa, satu kalimat informatif, ya, yang bersifat memberikan informasi. Wahada, dan ini adalah kitabun, sebuah kitab. Macam biasa je lah kan. Tetapi kalau kita belajar tentang bahasa Arab, hadza di sini adalah ismul isyarah, yaitu isim atau kata tunjuk, ya, kata petunjuk yang menunjuk pada sesuatu yang dekat, lil qarib, hadza. Tetapi kadang-kadang menggunakan zalikal kitabu. Kalau zalikal kitabu, kitab tersebut itu nak mengagungkan. Tapi kalau ini adalah kitab, itu menunjukkan kedekatan. Apakah makna kedekatan ini? Masya Allah, ini pandangan seorang mufassir, ya. Hadza saja itu dimaknai, hadza itu karena menunjukkan arti dekat, maka sebetulnya adalah tuntunan yang ada dalam Al-Quran itu ternyata sangat-sangat dekat dengan jiwa kita. Maknanya Al-Quran dan segala petunjuk yang terkandung di dalamnya itu sangat close dengan kita, sangat dekat dengan jiwa kita, karena Allah telah meletakkan dalam jiwa kita yaitu fitrah. So fitrah akan terjaga kesuciannya ketika mana fitrah itu disentuh oleh wahadha kitabun, disentuh oleh petunjuk-petunjuk Al-Quran. Oke,
Ini perkataannya Muhammad Quraisy Shihab dalam Al-Misbah. Manakala kita perlu merujuk perkataannya Al-Imam Ibnu Ashur ketika menafsirkan surah Thaha, dalam diri manusia itu sudah ada petunjuk. Ya, petunjuk yang Allah letakkan dalam diri manusia itu namanya fitrah. Sehingga apabila Al-Quran itu dibacakan oleh Rasulullah SAW, dia terus touch dengan fitrah. Kalau dia tak touch dengan fitrah, itu artinya fitrah sudah menyeleweng. Mungkin menyeleweng, kata An-Nabulsi, karena persekitaran yang tidak kondusif. Ya, secantik rumah apapun yang Anda miliki, seselesa macam mana pun keluasan tapak rumah Anda yang Anda miliki, jika jiran itu tidak bagus, persekitaran tidak bagus, maka itu tidak menempati kriteria rumah sunnah. Rasulullah mengatakan, jika kamu ingin mencari tempat tinggal, perhatikan dulu jiran. Dan Rasulullah mengatakan jiran yang buruk adalah kalau tengok kebaikan kamu dia simpan, kalau tengok keburukan kamu dia dedah. Bila kita baru beli kereta sudah bising kanan kiri. Ya. Nak mengusut balik, dari mana dia beli kereta itu? Dengan duit apa dia? Dia kerja apa sebetulnya? Ini tipe-tipe jiran yang sebetulnya tidak terlalu elok untuk dijadikan sebagai jiran. Ya. Kadang-kadang itulah yang membuat kita jadi macam tidak close dengan jiran itu, karena kita cuma mementingkan rumah besar, ada kendaraan, dalam selesa ada ekon, kita tak berpikir tentang kejiranan. So kalau kita berpikir tentang kejiranan, tidak akan ada kalangan rumah elit saja namanya tetet gitu ya. Kalau kita kan dibangun ada satu kawasan sebutan nama apa gitu yang elit rumahnya. Oh ya, kalau dibangi, kalau dekat Kajang apa yang elit je. Kalau dekat KL mana yang elit je. Nah, itu sebetulnya tidak menempati kriteria sunnah. Kalau menempati kriteria sunnah, tidak ada strata dalam hidup bermasyarakat. Adanya strata bermasyarakat kalangan tinggi menciptakan ketidaknyamanan mereka sendiri. Kenapa? Hari-hari tengok jirannya ganti kereta, ganti ini, ganti itu, dia bagi tahu bang, dia ganti. Akhirnya abangnya stres, bunuh diri, mati cepat. Betul ke tak? InsyaAllah ini betul Ustazah, memang betul, karena ini pembacaan pada fenomena. Karena itu jiran itu sangat penting untuk diinikan ya. Oke, wahada, ini hadza, makna hadza. Lalu dalam tafsiran Al-Alusi dalam kitabnya Tafsir Ruhul Ma'ani, hadza maksudnya adalah bahwasanya kitab Al-Quran ini yang di dalamnya mengandungi petunjuk berupa perintah dan larangan yang kamu bacakan, ini itu maksudnya adalah merujuk kepada Al-Quran yang dibacakan, yang di dalamnya itu ada perintah dan larangan gitu. Wahada. Dan ini apa? Dan Al-Quran ini yang di dalamnya ada petunjuk berupa perintah dan larangan yang kamu bacakan itu tak lain tak bukan adalah kitabun, sebuah kitab. Jadi walaupun hadza, tapi dia menggantikan satu frasa besar, yaitu dan Al-Quran yang engkau bacakan ini wahai Muhammad, yang di dalamnya mengandungi perintah dan larangan Tuhan, tak lain tak bukan adalah kitabun, yaitu sebuah kitab. Apa makna kitab? Apa makna kitab? Bukankah Al-Quran itu dari kata asal qara'a, jadi qiraah bacaan. Lalu mengapa jadi kitab? Lalu mengapa ketika Allah cakap tentang wahyu Al-Quran selalunya menggunakan kata tilawa, utlu, ya tilawa. Ya, itu perbincangan yang dahsyat walaupun hanya menggunakan kata kitab. So apa makna kitab dulu? Kitabun dari asal kata kataba. Kataba itu menulis. Kitabun itu kitab, yaitu tulisan. Bukankah Al-Quran ketika turun itu bukan tulisan? Oke, maka dalam tafsir Maudhu'i saya dapatkan ini sebuah isyarat bahwa tak lama lagi selepas Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disimpan dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan secara talaqi kepada para sahabat-sahabat yang mulia, ternyata pada faktanya nanti akan ditulis. So ini satu isyarah, satu petunjuk bahwa Quran bukan hanya setakat Quranan, tetapi dia juga kitaban. Dari kitaban itulah nanti ada yang namanya tilawah. Tilawah itu apa?
Tilawah itu berasal dari kata talayatlu. Talayatlu itu namanya ittaba'ayat tabi'u, mengikuti. Artinya orang yang membaca Al-Quran itu sebaik mata menangkap simbol-simbolnya, maka mulut akan segera mengikutinya. Segera. Mata tengok simbol, mulut segera mengikutinya. Ya, proses pengikutan itu namanya tilawah. Ketika terbaca namanya qiraah. Nah, lebih besar lagi nanti dibezakan antara tilawah dan qiraah itu dengan konsep tilawah itu sudah mengandungi kepada pemaknaan karena tujuannya untuk diikuti. Oke. Itu makna kitabun, Qur'anun ataupun tilawah. Dan kalau kata Quran disebut dalam Quran dengan fiilnya iqra, biasanya objeknya bebas. Boleh Quran, wahyu, misalnya boleh wahyu objeknya, boleh juga fenomena alam semesta yang terlihat, boleh juga kitab-kitab yang lain. Itu qiraah, dia bersifat umum. Karena itu Quran dikatakan sebagai kitab, maka dia akan dibaca di iqra begitu. Oke. Paham di sini? Dahsyat Ustazah, baru satu kitab aja udah begini. Oke. Wa hadza kitabun. Lalu kenapa di sini ya Allah menyebut kitab itu bukan alif lam, wa hadza al-kitab, wa hadzal kitab, ya, macam dzalikal kitab. Mengapa dihilangkan alif lamnya? Oke, dihilangkan alif lamnya pertama adalah untuk menunjukkan betapa besar dan agungnya, ya, mana-mana isim masdar, ya, jika diletakkan dalam Al-Quran, ya, dan dia bersifat sebagai satu kalimat informatif, maka dia memiliki nilai yang besar, yang agung. Wa hadza kitabun. Yang kedua, boleh jadi manusia akan confuse. Boleh jadi wa hadzal kitab itu bukan dari susunan mubtada khabar, tapi menjadi susunan badal musyar. Ini dalam bahasa Arab lah ya, sudah. Nanti wa hadzal kitab bukan ini adalah kitab, tetapi kitab ini baru boleh ambil keterangan. Macam dzalikal kitab, Anda tak boleh kata dzalika sebagai mubtada, itu Alkitab adalah kitab, tak boleh, tapi mesti jadi satu kesatuan. Dzalikal kitab, kitab tersebut atau kitab itu sebagai jumlah mubtada, sebagai mubtada, la raiba fi sebagai khabarnya, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, wa hadza kitab. Dan apabila dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan dzalikal kitabul la raiba fi, Masya Allah, dzalikal kitab itu saja sudah digantikan dengan sebutan kitabun. Kitab itu agung besar. Nak tahu besar tidaknya, agungnya tidaknya itu diungkapkan dengan dzalikal kitab. Kalau dzalikal kitab dua lafaz ya. Dzalikal kitab, kitab tersebut, agungnya kitab itu. Boleh digantikan kitabun. Wa hadza kitabun. Dan kitab Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya mengandungi perintah dan larangan sangat dekat dalam jiwa manusia, karena dalam jiwa manusia itu ada fitrahnya. Dan ternyata kitab Quran itu adalah ternyata Al-Quran itu adalah kitabun, satu kitab yang bernilai besar. Oke. Yang kedua, jika dalam surah Al-Baqarah dikatakan dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi itu dijelaskan dengan anzalnahu. Kan? Kitab tersebut tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau ini dan ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan. Maknanya lafaz anzalnahu adalah penjelas sifat akan kitab, bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Karena tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada ikhtilaf, percanggahan di dalamnya, itu tandanya bahwa kitab ini hanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diciptakan oleh manusia. Kalau manusia yang ciptakan, dia akan clash. Maka maklumi jika penyampai satu ketika ada clash perkataannya, tulisannya ada clash, itu sudah biasa itu manusia. Anda jangan mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkannya, tapi untuk membetulkan, menaikkan semangat penulis itu. Gitu kan? Karena dimaklumi manusia biasa. Boleh paham di sini? Jadi anzalna itu menolak keraguan. Itu yang saya baca dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Jadi untuk menghilangkan keraguan akan sifat Alkitab Al-Quran ini, maka Allah berfirman anzalnahu, bahwa kamilah yang telah menurunkannya. Coba Allah menggunakan kata
anzalna, dhamir nahnu kami. Begitu agung dan besarnya nilai Al-Quran sehingga memerlukan semua nama-nama Allah Ta'ala. Anzalnahu, nahnu nazzalna gitu ya. Kami telah menurunkannya. So kalau kata anzalna di sini bermakna ketika ayat ini diturunkan, Quran itu sudah diturunkan. Ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi, so Al-Quran secara jumlah itu sudah diturunkan. Dekat mana? Dekat Lahil Mahfuz. Daripada Lahil Mahfuz diturunkan ke Sama'ud Dunya, Baitul Izzah, dekat langit dunia, untuk diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap-tahap melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ya, anzalnahu. So kalau Allah sendiri mengatakan bahwa kitab ini adalah kami sendiri yang menurunkannya, itu tandanya nak menolak keraguan manusia. Jangan ragu, ini bukan kata manusia. Ya, jangan risau, jangan tak tentu arah, mudzabdzab. Ya, karena ini kami sendiri yang turunkan, yaitu Allah Ta'ala yang turunkan. Jika Allah yang turunkan, maka akan kembali pada kaidah afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Quran itu bukan daripada sisi Allah, memang kita akan dapati percanggahan demi percanggahan. Ya, kesalahan lah maksudnya gitu. Ikhtilaf. Oke. Karena itu juga menunjukkan satu makna betapa hebatnya ketika Allah mengatakan anzalnahu, kami menurunkannya, bukan ahbatnahu, bukan kami menjatuhkannya, tapi menurunkannya, bukan menjatuhkannya. Nak kata bahwa ada nilai kebaikan dalam Al-Quran sehingga menggunakan kata anzala yunzilu inzalan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan gitu ya. Kalau kita minta diturunkan pada satu tempat, kita berdoa, ya Allah turunkanlah kami pada tempat yang penuh berkat. Kata anzala. Sudah faham? Ya, itu makna kata inzal, telah berlalu sudah penurunannya, dan pada penurunannya itu ada keberkatan, dan yang menurunkannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, tidak ada campur tangan manusia. Maka dari sinilah segala bentuk keraguan akan tertolak dengan sendirinya. Dari sini juga kalau kita nak kata Quran itu Allah sendiri menurunkannya, coba kita buktikan. Ungkapan kata anzalnahu mencabar hati kita, betul ke Quran itu Allah sendiri yang turunkan. Jangan-jangan syaitan yang turunkan. Jangan-jangan manusia yang mereka cipta, yaitu Muhammad SAW. Jangan-jangan dan jangan-jangan cuma dongeng-dongengan palsu yang dikemukakan oleh para ahli dongeng gitu. Jadi kita akan buktikan betul tak anzalnahu. Maka dari sinilah kita kena melalui ya, atau kita kena mendahului interaksi kita terhadap Al-Quran dengan at-tasdiq, yaitu pembenaran. Ya, pembuktian. Mari kita gali kesalahan Al-Quran itu. Dan saya bagi contoh ya, very simple untuk mentasdik Al-Quran itu satu kali kajian itu sudah mencukupi dan memadai untuk menjadikan diri Anda seorang mukmin yang sejati. Nanti pada ujungnya akan menjumpai dengan sendirinya satu demi satu pembuktian-pembuktian ketika Anda sudah melangkah pada kajian. Oke, saya contohkan. Di Kanada ada seorang saintis ya di Kanada yang bernama Gary Miller ya. Siapa namanya? Gary Miller. Gary Miller ini adalah seorang saintis yang berada di bidang matematis ya, bidang matematik. Tetapi beliau ini ya, walaupun seorang ahli matematik, dia boleh dikatakan sebagai seorang misionaris, sebab mereka ingin memurtadkan orang-orang Islam yang ada dekat Kanada agar mereka masuk ke agama Kristian. So, langkah yang ditempuh oleh Gary Miller adalah dia berusaha untuk mengkaji kesalahan Al-Quran dan akan didedahkan pada umat Islam di Kanada supaya mereka murtad begitu. Dan ketika dia mengkaji Al-Quran, sampailah dia kepada surah Al-Lahab. Dengar elok-elok ya. Ini satu contoh, semoga ini juga menginspirasi Anda untuk menjumpai kebenaran Al-Quran dari sisi Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari sisi manusia. Oke. Lalu beliau, Gary Miller ini mengatakan, sungguh surah Al-Lahab ini ya
mengiringi kehidupan Abu Lahab selama 10 tahun. Dan pada masa 10 tahun itu sebetulnya Abu Lahab diberi peluang untuk melakukan demonstrasi diri bahwa dirinya itu masuk Islam. Agar dengan demonstrasi dirinya itu masuk Islam, walaupun berpura-pura saja, tentu dia akan menjatuhkan Al-Quran. Nak mengatakan dia boleh meletakkan Quran sebagai kitab yang salah. Namun sungguh heran, kata beliau secara pemahaman ya atas apa yang saya baca, sungguh heran bagaimana Muhammad itu ya memegang surah Al-Lahab dan mahu menyampaikan pada masyarakat ketika itu. Sedangkan boleh jadi Abu Lahab itu nanti akan demonstrasikan dirinya masuk Islam. Kenapa Muhammad berani sangat nak jamin bahwa surah Al-Lahab itu benar sampai-sampai dia mau menyatakan surah Al-Lahab itu di depan Abu Lahab dan juga umat Islam lainnya. Bagaimana seandainya Abu Lahab masuk Islam? Bagaimana muka Nabi untuk mempertahankan Quran itu benar? Coba tengok di sini. Ini pertaruhan ini sebetulnya Nabi. Nabi boleh sembunyikan surah Al-Lahab karena takut. Nak tunjuk Nabi tidak ragu dengan kebenaran Al-Quran walaupun dia akan menggadaikan pribadinya di depan masyarakat ataupun di depan orang-orang jahiliyah. Itu kata Gary Miller. Karena yakinnya Nabi akan benarnya Al-Quran, dia berani menyatakan surah Al-Lahab. Kalau manusia ragu, tak percaya walaupun baca Quran tapi tak berani, nanti aku macam mana ya kalau seandainya yang aku inform ini tidak benar. Tiba-tiba kan Abu Lahab masuk Islam. Habislah aku. Nak kata bahwa Rasulullah ini sudah percaya bahwa Al-Quran itu adalah anzalnahu, yaitu kami, Allah yang menurunkannya. Bahwa Al-Quran itu adalah afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seolah-olah cukuplah kalian nak tadabbur surah Al-Lahab, nak cari pembuktian bahwa Quran itu benar dari sisi Allah. Mereka tak ragu Allah itu adalah Al-Khaliq. Cuma nak kata Quran itu daripada Allah Al-Khaliq perlu pembuktian. Jika terbukti Quran itu daripada Allah Al-Khaliq, mereka akan pegang dengan penuh keyakinan. Sehingga terserlahlah ayat kedua dalam surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Masya Allah. Masya Allah. Dari satu ayat sini saja akhirnya Gary Miller masuk Islam dan memeluk Islam. Dipeluknya Islam itu jangan pergi jauh-jauh daripada hatinya. Man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Inilah petunjuk pertama, petunjuk keislaman yang diberikan Allah kepada Gary Miller. So, adakah kita dapat petunjuk seperti itu? Pernah tak kita memeluk Islam dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita bukan memeluk Islam, tapi kita dipelukkan oleh orang tua kita dengan Islam. So Islam didatangkan orang tua kita, mak ayah kita, peluklah gitu. Atau Islam yang memeluk kita. So bezakan ayat, Anda memeluk Islam ke Islam memeluk Anda. Kalau Islam warisan, Islamnya memeluk Anda. Karena diminta oleh mak ayah Anda, wahai Islam peluklah anakku. Dengan kata-katanya, nak sholatlah. Itu nak suruh Islam peluk anak kita. Tetapi yang sebetulnya adalah sepatutnya anak-anak kita, diri kita khususnya yang memeluk Islam. Bila kita yang peluk, anytime Islam tidak akan lari selagi kita tak membukakan tangan kita. Tapi kalau Islam yang peluk diri kita, Islam yang peluk anak kita, dia belum meninggalkan kita. Coba tengok perbezaannya. Maka dimintalah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Kita yang disuruh masuk dalam Islam. Bukan Islam itu suruh masuk ke rumah kita, peluk kita. Nampak di sini? Pertanyaannya sebagai refleksi diri, sudahkah Anda memeluk Islam ataukah Islam memeluk Anda? Aduh, tak terfikir Ustazah. Harapnya mau Isa hari inilah saya peluk Islam itu melalui Al-Quran. Harapnya. Itu pengalaman seorang mathematician, yaitu Gary Miller. Nanti boleh rujuk sendiri. Siapa Gary Miller itu? Saya pun berdebar baca itu. Saya pun refleksi diri. Anzalnahu seperti ini mananya? Lalu siapa saya ini? Base-nya jadi Gary Miller gitu ya. Islamnya kuat. Saya
Kuatnya itu sampai dia tinggalkan Kristen, dia yang dia menggebu-gebu ya, semangat nak masukkan orang-orang Islam itu ke dalam agama Kristen, seorang misionaris ya dalam Kristen. Jangan main-main, orang Kristen itu, mereka yang pakar dalam bidang sains itu mencoba memasukkan orang-orang Islam dalam pakar sains juga untuk masuk ke dalam Kristen, karena kebanyakannya pemastautin di negara Barat, Kanada, Jerman atau lainnya itu sebetulnya para sains daripada Timur Tengah yang berhijrah ke sana. Karena mereka belajar di sana, dan kelebihannya orang Barat itu apabila orang-orang Islam ini pandai-pandai, mereka dibagi suaka tempat tinggal. Beda dengan orang Malaysia atau orang Indonesia yang pandai-pandai kena disepak keluar sehingga tak pernah maju. Karena apa? Negara ingin dikuasai oleh boneka-boneka Barat, yaitu puppetnya orang-orang Barat. Ya, itu negara-negara yang terbelakang. Sehingga kalau kita bincang tentang kemunduran, kemiskinan, kebuluran, pertumpahan darah, peperangan, itu di kawasan negara-negara Islam, India, ya kan? Itu kan negara Islam pertama, kawasan bagian bawah utara itu melebar ke mana itu? Indonesianya, Malaysianya. Ya, itu tadi. Prinsip untuk meletakkan orang-orang bijak pandai itu tidak ada. Padahal orang bijak pandai itu dengan sendirinya akal akan menuntunnya kepada apa? Kepada wahyu, seperti mana yang Allah katakan kepada Khalid bin Al-Walid, wahai Khalid, sungguh saya nampak bahwa engkau masuk Islam karena saya melihat akalmu sangat tinggi, akalmu yang akan membimbing kamu untuk masuk Islam, karena Islam sangat selaras dengan akal kamu. Masuk Islam betul. Makanya kalau petunjuk Quran ini dibagi pada orang-orang yang tak berakal selalunya, apa salahnya? Itu biasanya berlaku. Itu orang Melayu kita itu, maka tak maju-maju. Baca Quran sampai umur 40, 50 pun sama, tak berubah. Kalau tengok suami tengah bad mood pun marah-marah juga, tetap sama. Kenapa? Cuma khatam dan tak faham, sehingga konflik rumah tangga mendera setiap rumah tangga Islam di Malaysia ini. Itu yang saya nampak lah, keberkatan belum diraih lagi. Itu kata anzalna saja ya. Itu sifat yang pertama untuk kitab. Masya Allah, bestnya Ustazah. Oke, memang best. Baru masuk sifat yang kedua, bahwa kitab di sini sifatnya adalah mubarak. Sebetulnya ayat itu begini ya, puan-puan. Wa hadza kitabun mubarakun anzalnahu, dan ini adalah kitab yang penuh berkat yang kami menurunkannya. Gitu. Tapi mengapa diletakkan dulu sifat yang wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun? Kita diminta dalam baca Al-Quran itu jangan ada sekali-kali keraguan. Kalau Anda baca Quran, ada keraguan, tidak percaya, belum tasdik, petunjuk tidak akan masuk, percaya itu. Maka ketika Anda baca Quran pada surah yang pertama yang dibuka Ummul Quran, Al-Fatihah, apa surahnya yang berbunyi? Surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi. Kenal la raiba fi, baru ada hudal lil muttaqin. Itu susunan bahasa. Bila Anda yakin Quran tidak ada keraguan akan kebenarannya, baru hidayah Allah letakkan dalam dada Anda. Man yuridillahu ayyashrah sadrahu lil Islam. Allah akan bagi hidayah dalam dada Anda. Berupa apa? I'tinaqul Islam, memeluk agama Islam. Nih, sudah ada komen ya. Yang kita sebutkan hari itu, ya kita akan saling mengukuhkan kefahaman apabila kita memiliki metode yang sama, yaitu menafsirkan dan menggunakan pendekatan ilmu lughah, ilmu balaghah, insya Allah akan sama. Oke, jika Allah sendiri yang menurunkannya dan tidak ada keraguan di dalamnya akan kebenarannya, maka sifat yang kedua untuk kitab adalah mubarak. Oke, jadi sifat yang kedua adalah mubarak. Apa mubarak itu? Dari asal kata barokah, penuh berkat. Tahu tak berkat itu apa? Barokah itu. Barokah itu adalah kebaikan yang melimpah ruah, yang tidak terbatas jenisnya, berterusan, bersinambung, tak terputus. Itu namanya barokah. Saya contohkan, keberkahan dalam umur kita adalah ketika kita melakukan satu pekerjaan itu menghasilkan kebaikan dengan waktu yang paling minimum. Itu berkah umur, berkah masa. Umur itu masa kan. Oke, buat 1 jam pekerjaan ternyata boleh selesaikan sekian. Maknanya kebaikan melimpah ada pada satu tempat yang kita katakan bekas umur yang begitu sempit dan kecil. Itu namanya keberkahan. Jika tidak ada kebaikan pada
pada waktu itu, walaupun kita menggunakannya waktu itu namanya bukan waktu yang diberkati. Oke? Jadi sikit waktu tapi menghasilkan pelbagai macam jenis kebaikan. Ya, hanya segini kita punya mushaf Al-Quran ini. Tapi kalau kita dalami, semua kebaikan melimpah ruah di dalamnya. Seolah-olah Al-Quran yang sudah maktub, yang tertulis di sini, ini kitab namanya, tertulis kan, di dalamnya inilah sebetulnya menampung segala jenis kebaikan yang tidak terbatas dan berterusan tanpa henti. So misalnya Anda ingin mendapat kebaikan dalam dunia pendidikan, di sini tempatnya. Anda ingin mendapatkan kebaikan dalam dunia motivasi, di sini. Dalam dunia ekonomi, di sini, dalam dunia sains, di sini, dalam dunia parenting, di sini, dalam dunia anatomi, di sini, dalam dunia everything kat sini. Itu maknanya mubarak. Karena itu mubarak dari asal kata barakah, maka Anda akan mendengar istilah yang kedua, birkah. Tahu birkah? Birkatun itu namanya kolam. Kolam itu adalah satu tempat yang di dalamnya menampung limpahan air dan tidak tercecer-cecer kemana-mana. Tertampung di situ, siapa yang ingin mendapatkannya datang dan cedoklah air itu. Namanya birkah. So Quran itu digambarkan seperti mana birkah, kolam yang mengandungi banyak limpahan air yang tidak akan tercecer kemana-mana, tertampung di situ. So Al-Quran, Alkitab di sini tidak laksana birkah, laksana kolam gitu. Di dalamnya ini mengandungi segala jenis kebaikan yang melimpah seperti limpahan air dalam kolam. Ada birkah, ada barakah, ada mubarak. Kalau mubarak menggunakan lafaz alif, baraka yubarak menggunakan pelimpahan yang tidak terputus tanpa henti. Itu bezanya. Maka kalau kita nak sebut sifat Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, tabarakallah. Ya. Macam kita nak doakan pada seseorang, barakallahu fik, semoga kebaikan dalam pelbagai sesuatu itu masuk dalam diri kamu. Itu doa. Makanya kalau anak kita menunjukkan kecerdasannya gitu kan, kita bagi soalan dia boleh jawab gitu kan. Orang Arab biasa kan bagi doa, barakallahu fik ya bunayya. Ya, semoga Allah memberkati engkau. Maknanya umur engkau masih kecil ini semoga banyak ilmu, banyak kebaikan melimpah-limpah. Bukan cuma tradisi saja. Ya. Kalau menggunakan anak kita tanya, kita jawab Masya Allah lagi. Oke, jawab, dia jawab. Oke, well done. Well done dengan barakallahu fik berbeza. So kita bukan nak kata Allah ini Arabian sangatlah, bukan, tetapi makna itu sebagai doa. Makna barakallahu fik ya bunayya. Itu sudah satu doa, semoga umurnya masih kecil itu dilimpahi Allah banyak ilmu pengetahuan. Karena masih kecil sudah boleh sebut jawaban atau soalan itu di luar jangkaan. Maka biasakan kalau anak kita rasa ada talent, ada satu kepakaran, kepandaian yang kita rasa seronok gitu, setiap dia tunjuk kepada kita katakan barakallahu fik. Ya? Ataupun tabarakallah. Ya. Kalau orang puji kita boleh tabarakallah, kita balikan Allah yang penuh berkat. Tapi kalau nak doakan barakallah, macam orang kawin kan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, barakallahu lakuma, semoga Allah memberkati engkau kebaikan, wa baraka alaikuma, ketika ada konflik, itu konflik, tetap Allah bagi berkat. Lakuma, kamu senang pun Allah bagi berkat, kamu hidup ada konflik pun Allah bagi berkat. Itu namanya barakallahu lakuma, lam, wa barakallahu alaikuma, tetap walaupun ada beban penderitaan, nak cari pekerjaan sekarang orang pun bernambah dengan harga macam-macam tentang masalah makanan dekat bazar, dekat ini semuanya, ya tetap kita katakan pada suami kita bahwa inilah kita katakan asam garam rumah tangga. Tetapi doa yang orang-orang bagi kat kita bang gitu ya, tetap mereka doakan wa barakallahu alaikuma, ya ala tetap bagi berkat walaupun tengah konflik, ala bagi berkat juga ketika lagi tenang, lakuma, ya Allah. Jadi itu istilah-istilah Arab yang perlu kita pelajari. Saya rasa perempuan sekarang ini akan semangat untuk belajar bahasa Arab, saya rasa lah, menggunakan perasaan. Oke.
Jadi itu makna anzalnahu mubarakun. Oke. Al-Imam Ibnu Asyur mengatakan bahwa maksud penghabaran wahadza kitabun, dijelaskan anzalnahu mubarakun. Apa maksud penghabaran ini? Agar seseorang tidak teragak-agak lagi, tidak ragu lagi untuk mengikuti petunjuk-petunjuk di dalamnya yang berbentuk perintah atau larangan, tidak teragak-agak lagi. Aku nak buat ke tak nak buat? Tidak. Maka ayat frasa berikutnya menyebutkan konsekuensi atas dua sifat, kata Ibnu Asyur. Sifat yang tidak diragukan, anzalnahu, dan sifat mubarak penuh berkat yang menjentik hati manusia agar supaya fattabi'uhu, mereka mengikuti petunjuknya. Kan sudah sure, yakin, pasti Quran daripada Allah atas pembuktian diri. Lepas itu penuh berkat lagi, ya. Siapa yang tak nak ittiba? Fattabi'u. Dari sinilah kita faham bahwa ittiba selalu dikaitkan dengan sunnah. Ittiba'us sunnah. Maknanya kita tidak akan menjadi ittiba'us sunnah kalau kita tidak ada ilmu tentang sunnah. Maka bezakan antara ittiba dengan taklid. Taklid itu mengikut tanpa ilmu. Ustazahnya salah pun tetap dibela, dibenarkan. Itu namanya muqallid. Dan saya lihat kebanyakan followers itu adalah muqallid, orang yang bertaklid. Tetapi orang yang banyak kritik itu namanya ittiba, karena dia ikut selepas dia tengok manhajnya, ketepatannya, kontennya, dia boleh ikut. Maka tengok di sini, kata ittiba itu selepas anzalnahu mubarakun, selepas mengenali akan benarnya Al-Quran daripada sisi Allah, baru ada ittiba. Maknanya orang yang tak kenal Quran itu dari Allah, nah ittiba itu susah. So dia akan mudhabdhabin, dia akan ragu. Nak ikut ke tak nak ikut. Yang mak kata kamu kena kerja kalau kamu nak kahwin. Kalau kamu tak kerja nanti diceraikan bagaimana? Nah, sedangkan Quran wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Ya, jadi istri yang setia menemani suami kalau bekerja karena kepakaran, bukan karena untuk cerai nanti. Kan? Gitu. Saya nak follow siapa? Kalau masih mudhabdhabin, nanti kalau aku buat ini mak aku begini. Mak itu bukan ditaati, tapi dibaktiin. Dibaktiin kan beza dengan ditaatin. Kalau dibakti itu maksudnya tetap kita berbuat baik walaupun dia kadang menyuruh benda tak elok. Kalau macam itu suruh kita, alah, awak kena buat rumah banglo. Kalau awak tak kerja, awak sibuk urus anak istri, awak sibuk urus anak-anak engkau, macam mana nak buat rumah banglo? Nanti mak tidak boleh lah nak tunjuk kat jiran. Anak aku kan, anak saya dekat KL kan rumahnya besar, kertanya ini. Tertekan sang anak sebagai istri tu. So minta kerja. Sedangkan suaminya kata, mama, dah lah cukup mama. Kerja duduk dalam rumah, papa lagi selesa. Papa akan kerja di luar, mama jaga anak-anak, mama settlekan semuanya di rumah. Si anak ini confused. Aku ikut kata suami aku berdasarkan petunjuk Quran. Aku nak ikut mama aku. Kalau aku ikut suami aku, nanti mama aku terkelan, nanti saya masuk neraka. Bukan, itu bukan masuk neraka. Emak terkelan itu biasa, walaupun dia silap. So Anda kena letakkan diri. Itu namanya anzalnahu. Anda sudah percaya Quran daripada sisi Allah Ta'ala. Ini pun lillarina. Baru faham doa pengantin Ustazah. Sudah jadi pengantin berapa lama? Wan Lili sudah lama Ustazah. Sudah banyak orang bagi doa masa kawin tuh, barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma. Tapi baru tahu sekarang. Oke, baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'u. Maka Al-Imam Ibnu Asyur mengatakan ittiba di sini adalah al-amalu bima fihi, mengamalkan ya kandungan yang terdapat, mengamalkan segala apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Jadi untuk meraih keberkatan Al-Quran, selepas Quran itu diyakini akan kebenarannya dari sisi Allah, ya, maka mengikutinya adalah sebagai satu pilihan untuk meraih keberkatan tersebut. Begitu ya, perempuan semuanya, fattabi'u. Jadi bezakan ya ittiba. Kalau ada slogan-slogan, kena ittiba'us sunnah, maknanya kena jadi orang pandai, bijak, cerdik, baru boleh follow sunnah. Kenapa aku tak buat sekian? Ya. Mengapa aku amalkan tip-tip manusia yang tidak ada petunjuk dari sunnah Nabi? Sedangkan petunjuk dari sunnah Nabi, lepas sholat maknanya zikirnya jelas, baca begini-begini. Kenapa aku ikut tip-tip ustadz? Aku yang
Ustadz aku pun tak tunjuk refer kat mana. Macam kalau ingin dibukakan hatinya oleh Allah, kena baca inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu kalimat informatif, itu bukan kalimat doa. Sangat silap. Kalau ingin dibukakan hati, ya baca doa Rabbi iftahli, atau misalnya doa Rabbi zidni. Rasul dah bagi tunjuk, ajar kalau mau belajar Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pas tu tipsnya ustazahnya baca 70 sekian sebelum masuk kelas, nanti Allah akan bagi. Tips itu pun kita rujuk dari mana supaya kita sure, yakin bahwa benda ini memang kita kena amalkan gitu. Sampai yakin. Kita tak tahu dari mana. Nabi dah kata Rabbi zidni ilman, tapi kita kata inna nahnu nazzalna dzikra. Sedangkan itu kalimat informatif. Ya, sama. Informatif, inna sesungguhnya kami, nahnu kami, nazalna telah menurunkan, az-zikra zikra, wa inna dan sesungguhnya kami, lahafidun, lahu kepada Quran kami akan menjaganya. Itu informatif dari Allah, bahwa Allah selamanya akan jaga Quran. So, kenapa kita nak jadikan sebagai doa di awal pembelajaran kita? Dari mana tips itu? Dari ustazah. Ustazah dari mana? I don't know. Tapi kenapa follow? Kan? Itu akal kita tetap mudah ditipu kalau kita belajar Quran secara kronologi, insya Allah. Tapi kalau anda itu modelnya, saya tak tahu apa-apa, tak pernah diajar berpikir, kalau majelis ilmu pun dihadiri dengan bersandar, datang kalau sempat, datang pun tak mengapa, datang pun alang-alang katanya. Itu benda-benda tak serius, dan itu sebetulnya tidak ada rasa yakin Quran dari sisi Allah. Dari atas tuh tinggi tuh, turun ke bawah, Masya Allah. Fattabi'u, ittiba. Maka sekarang ini jangan ikut arus. Jangan ikut arus yang majority, yang Quran kata kalau kamu ikut arus majority banyak menyesatkan. Tapi pilihlah kebanyakannya benda-benda yang benar, yang baik, yang kritis apa semua itu sikit orang nak ikuti. Ya. Karena membuat orang pening ya, nak fikir. Sebetulnya kalau kita pening nak fikir, Allah bangga gak kita? Masya Allah, dia sampai pening nak fikir kalam saya. Setelah sampai hati lalu nak tengok kita pening-pening, maka dari pening lah menuju peningkatan. Okay. Baik, perempuan dan tuan-tuan sekalian. Selepas kita diminta fattabi'uhu, yaitu al-amal bima fihi, mengikuti apa yang ada di dalamnya, sebelum kita masuk wattaqu, senang saya nak nyatakan satu ungkapan daripada Fudail bin Iyad. Masya Allah, Fudail bin Iyad ni kalau anda punya bacaan biografinya luar biasa, anda akan merasa sungguh inferiornya diri saya. Tapi sesuperior Fudail bin Iyad tetap juga rasa inferior di hadapan Al-Quran. Beliau kata begini, sungguh Al-Quran itu diturunkan adalah untuk diamalkan, untuk diikuti, diamalkan. Tapi ramai manusia menjadikan bacaan Quran itu setakat sebagai amalan. Maksudnya nak khatam Quran, nak baca-baca Quran, itu sebagai amalan. Padahal Quran itu perlu diamalkan. Apanya? Petunjuknya, kontennya, kandungannya, perintahnya, larangannya. Apa maunya Allah kat saya ini? Oh, Allah maunya saya menempati surganya. Maunya Allah saya bertakwa. Apakah ciri-ciri bertakwa? Dia buat sekian, dia tinggal sekian, dia buat sekian, dia tinggal sekian. Oh, ini maksudnya Quran diturunkan untuk diamalkan. Bukan hendak menjadikan bacaan itu sebagai satu amalan. Manusia hari ini meritualkan Al-Quran sebagai kitab bacaan. Sehingga mereka mengejar hatam. Rumah tangganya hancur berantakan. Dari ke hari, hanya itu saja penampilan. Dalamnya, luarnya, tidak ada perubahan. Sering kan kita bertanya, aku ini sudah 40 tahun dah. Dah hampir 20 tahun saya, dah hampir 30 tahun saya lalui Ramadan dengan puasa sebelum saya balik. Ya. Saya selalu hatam tiap tahun. Tapi kan aku hidup macam begini-begini je. Pernah nampak rasa begitu? Macam keberkatan itu tidak ada. Kenapa? Itu asasnya tadi itu. Quran bukan difahami sebagai kitab yang ilmiah, yang sangat ilmiah, yang perlu difikirkan untuk menghasilkan amaliyah. Kalau ada amal mesti ada ilmu. Kalau ada ilmu mesti nanti ada amal. Amal ilmiah, ya ilmu amaliyah. Amal ilmiah. Oke, fattabi'uhu. Lepas fattabi'uhu, respon berikutnya adalah wattaqu.
Jadi maksud penghabaran wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun itu penghabaran supaya hasil penghabaran itu menatijakan ittiba di kalangan para pembaca Al-Qur'an. Lepas itu ittiqa, ya, bukan ittiqa biasa, ittiqa yaitu bertakwa. Apa makna takwa di sini? Saya suka perkataan Al-Imam Ibnu Ashur. Kunu muttasifina bittaqwa. Jadilah kamu insan-insan yang bersifat muttaqin. Artinya kalau kamu nak ittiba Quran itu jangan cinca-cinca, jangan alang-alang gitu. Ikuti betul-betul, setulus hati, sepenuh jiwa. Ya, itu makna ittiqa wattaquhu. Artinya kalau kamu mengikuti Al-Quran, mengamalkan petunjuk Quran, mana perintah Tuhan, mana larangan Tuhan, jadikan pelaksanaan itu sebagai sifat dalam diri kamu yang menyatu, bukan alang-alang, bukan cinca-cinca. Itu makna wattaqu. Ya Allah, begitu ya para mufasir nak mendetailkan cuma kan satu ayat. Ya Allah, ya Tuhan, andai kata kan dari awal start kita belajar Quran itu, kita belajar Quran itu, kita bincang dulu tentang apa kata Quran tentang Quran. Insya Allah berbeza. Kita tuh dari awal tuh karena tadi itu Islam yang memeluk kita, bukan kita perlu Islam. Jadi cuma Quran jadi sebagai bahan bacaan ritual. Coba kalau kita tidak membaca Quran, mesti kita kena tahu. Kita saja kalau memilih jubah, baju, tudung kita mesti pilih-pilih dari segi kainnya untuk kulit kita jenisnya begini, macam mana. Kalau kulitnya gatal-gatal lebih guna pilih yang sutra, walau mahal sekali. Dicari, dipilih, dipilah gitu. Baru rasa, oke, aku nak beli begitu. Quran juga gitu, sebelum Anda cenderung masuk ke dalamnya itu, ayat-ayat tentang Quran itu macam mana? Tentang Quran itu sendiri. Ya, tentang Quran itu sendiri. So, insya Allah Ustazah buat setiap hujung minggu keempat bulan, hari Selasa, insya Allah Ustazah buat itu. Journey through the Al-Quran, tetapi fokus perbincangan tentang apa kata Quran tentang Quran. Kita sudah masuk dua sesi. Ya, 2 juzuk lah maknanya. Ya, yang teringin Ustazah kena buat lagi macam inilah Ustazah. Sambil merayu, coba belajarlah sikit-sikit, ya. Dicobalah insyaAllah. Ustazah banyak bagi panduan sebetulnya dalam kelas-kelas itu. Cuma orang Malaysia ini kalau maunya itu, ini teorinya ya, ini praktikalnya. Nanti buat sekian-sekian ya, tipsnya sekian-sekian. Itu yang bagi saya sungguh amat sangat tidak disukai. Wattaqu, ittiqa di sini adalah jadilah kamu hamba-hamba Allah yang tatkala mengamalkan petunjuk Al-Quran, betul-betul pengamalan itu bukan sekali-sekala, cinca-cinca, alang-alang, tetapi betul-betul dilakukan secara kontinus sampai mantap pelaksanaan itu dan disifatilah dengan sifat muttaqin. Ittiqa, takut akan neraka, takut akan azab Allah. Maka untuk melindungi diri daripada ketakutan azab Allah itu, buatlah dekat dunia ini apa perintah Allah, apa larangan Allah. Umur kita, storage-nya tidaklah sebesar storage umur Nabi Nuh alaihissalam. So tak ada masa bagi kita yang sekarang umur 40, 50, 60 nak fikir tentang tukar kereta, nak fikir tentang tukar baju, nak fikir tentang ganti maid, ganti apa semuanya. Coba kita kembali pada persiapan menuju alam barzakh ya. Kita coba gali apa perintah Allah, apa larangan Allah. Sekiranya kelas Ustazah sangat misalnya seminggu cuma sekali, buatlah sendiri, kajilah Al-Quran itu insyaAllah. Berilah kitab tafsir, buatlah usrah ya, buatlah usrah di antara sesama rakan-rakan sendiri. Coba lepas kelas mawaiz Qur'aniyah ini, kalau nak betul-betul nak fokus mawaiz ya, dibuat lagi perbincangan ya. Jadi saya suka ada di antara rakan kita sudah buat usrah, ada 10 orang gitu, fokuslah. Bukan kita nak semua grab satu hari akhirnya pening, tak tahu ilmu Ustazah sangkut kat mana ya, ilmu Ustaz sekian sangkut kat mana ya, Ustazah sekian sangkut kat mana, karena tidak fokus ya, semua di grab ya. Mungkin sehari dua penyampai itu sudah berat lah saya rasa. Saya sendiri satu hari satu ayat sudah berat bagi saya terus terang. Tapi itulah saya kolek pada berbagai buku tafsir lah kan.
Itulah perempuan dan tuan-tuan sekalian, wattaquhu maknanya ya, kunu muttasifina bittaqwa. Taqwa itu adalah al-wiqayah. Wiqayah itu penjagaan, perlindungan diri daripada apa? Azab api neraka. Dan azab api neraka itu dapat dihindari dengan cara apa? Ittiba, mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran dengan mantapnya, yang diikuti selepas diyakini ada keberkatan. Sebut je kebaikan melimpah, aku nak lah. Okey, tentang rumah tangga, nak harmoni, nak rujuk Quran. Aku nak ustazah, nak anak-anak cerdik, aku nak Quran. Nak jiwa kita terurus dalam segi ilmu psikologi, aku nak. Jadikan Quran laksana kolam yang menampung limpahan air, Anda tinggal mencedoknya. Maka Imam Ibnu Qayyim atau imam yang lain dalam buku tentang tadabbur Qur'ani yang pernah saya buat itu, tadabbur kisah Qur'ani, kalau Anda sudah memasuki Al-Quran, Anda laksana menyelam lautan. Ya, pastikan ketika masuk dalam gudang lautan itu, ya, samudra lautan itu, kamu dapatkan pelajarannya, ya, dapatkan manfaatnya. Apa yang kamu kehendaki? Aku nak belajar tentang rumah tangga. Oke, rujuk surah An-Nisa, rujuk surah An-Nur, rujuk surah At-Tahrim, rujuk surah At-Talaq, rujuk surah Al-Ahzab. Fokus nak bincang tentang kegagalan dalam membina rumah tangga. Itu dapat di situ. Kan? Aku nih seorang saintis, Ustazah. Rujuklah. Rujuk. Insyaallah ada semuanya. Rujuk insyaallah ada semuanya. Baik. Kemudian bagian penutupnya. Oh, ini dahsyat sangat bagi saya. La'allakum turhamun. Allah tak sebut pelakunya Allah, tetapi walaupun Allah pelakunya, tetapi Allah nak fokus kepada manusianya. La'allakum turhamun. Turhamun dari asal kata rahimah. Rahimah merahmati. Kalau ruhima dirahmati. Rahimah yarhamu merahmati, yurhamu dirahmati, turhamu Anda dirahmati, turhamuna Anda semua dirahmati. Allah nak kata di sini bukan Allah dirinya disebut, tetapi manusianya yang disebut, supaya Anda dirahmati. Rahmat itu apa ya? Rahmat itulah pemanaan daripada kata mubarak. Anda akan mendapatkan rahmat di dunia maupun di akhirat. Rahmat, kata An-Nabulsi, rahmat yang sifatnya dalaman dan rahmat yang sifatnya luaran. Rahmat yang sifatnya dalaman itu Anda akan dapat keimanan, Anda akan dapat keislaman, Anda akan dapat ketenangan, Anda akan dapat kebahagiaan, Anda akan dapat kelapangan, Anda akan dapat keyakinan, Anda akan dapat pengetahuan, dapat yang dalam-dalam di sinilah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, begitu. Mengingati Allah melalui Al-Quran dengan metode yang benar akan tenangkan jiwa Anda. Dapat semuanya di sini, dapat. Itu rahmat, dirahmati. Itu di dunia. Di akhirat dirahmatinya. Masya Allah. Saya kalau sudah ada posting gambar rumah homely, tepi-tepinya semuanya adalah taman-taman yang hijau, saya membayangkan, ya Allah, andai kata ini nanti menjadi rumahku di surga nanti. Sampai saya kata, betul lah, kenapa istrinya Fir'aun, Asia bintu Mazahim, berdoa, Rabbi benili inda baitika, baitan fil jannah, bangunkan aku rumah di surga. Dan Rasulullah telah menggariskan tata caranya. Barang siapa yang menjaga salat sunnah rawatibnya, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, atau ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas asar, fleksibel ikut keadaan. Selepas zuhur, minta maaf. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, total semuanya berjumlah 12, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Itu kata Rasulullah kepada seorang istrinya yang tercinta, dan istrinya mengatakan, sungguh selepas ini aku tidak akan meninggalkannya. Oh, Masya Allah, itu di surga ya, rahmatnya Allah. Belum lagi nak melihat wajah Allah, belum lagi ketika dibangkitkan terus kaki orang bertakwa, ya, dalam Al-Quran surah Maryam itu, kaki orang yang bertakwa, sebaik dia dibangkitkan, terus ada kendaraan, jangan sampai dia melangkah dengan kaki. Menaiki sirat pun ada kendaraannya, selaju amal dia, selaju ittiba dia, selaju ittiqa dia. So, sampai masuk surga pun, dibukakan pintu surga, nak level manapun, Quran dulu dibacakan dulu. Sampai mana bacaan Quran kamu baca, disitulah makom kamu, kedudukan kamu. Lagi-lagi Quran, dan Quran. Itulah nilai kebesaran Al-Quran yang merupakan kalamullah Ta'ala al-munazzal ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihissalam. Ya, oke.
la'allakum turhamun, ya rahmat. Belum lagi rahmatnya di dunia yang sifatnya fisikal. Tadi baru sifatnya dalaman ya, yang fisikal. Masya Allah, rumah tangga hidup harmoni, anak-anak terurus dengan jayanya, pendidikannya, rizkinya, ya, dari arah yang tak disangka-sangka datang, serba mencukupi, qanaah dalam hatinya, ya, istrinya soleha. Itu keberkatan Al-Quran. Suaminya pun soleh, anak-anaknya pun soleh, soleha, jirannya pun soleh, soleha. Oh, impian nih Ustazah. Maka wujudkan impian Anda melalui Al-Quran kalberkah yang diumpamakan laksana kolam yang menampung limpahan air. Nak Ustazah, lepas ini nak andai kata Ustazah dari sekolah menengah kan, dari masa balik kan dijelaskan Quran macam ini, aku tak nak benda lain Ustazah, aku nak Quran. Memang saya pun menyesalkan diri saya juga yang telah lalu. Kenapa saya menghafal Quran? Tak ada pendedahan langsung. Hafalkan begitu. Metode pun tidak ada. Hukum Qurannya pun tidak ada. Yang penting kejar target. Saya stres, kurus, kering, kerontang, ya takut mak ayah marah, takut tidak lulus, tidak dapat grade E. Itu biasalah berlaku karena kita diarahkan belajar bukan untuk faham Al-Quran jadi insan muttaqin, tetapi menjadi insan bekerja ya. Sehingga jangan heran di papan tanda tepi jalan dapatkan skor 4 berapa ya, itu kan, dengan cikgu pakar bidang begini. Saya kata disinilah tempatnya, macam-macam lah itu. Itu kadang-kadang saya kata, ya Allah, saya biasakan anak saya untuk mengkritisi signboard atau tulisan papan tanda yang kadang melawan makna Quran. Betul tak agaknya ayat itu dikemukakan begitu? Tak betul lah. Oke. Ingin cerdas, makanlah telur. Ada yang begitu. Ada itu, demi lariskan telurnya itu. Ya, belajar copywriting, tak tanggung-tanggung copywritingnya orang-orang semasa ini. Masya Allah, ya Rab. Oke, la'allakum turhamun, ya, merupakan wa'dun, janji kepada kepada para pengikut Al-Quran ini, birahmatin fid dunya wal akhirah. Ini kata Al-Imam Ibnu Ashur, ini merupakan janji ya yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah ittiba'ul Quran, ittiqa'ul Quran, disebabkan pula fikirnya bahwa Quran itu adalah kitab mubarak, Quran itu adalah kitab munazzal, diturunkan min indillah, dari sisi Allah. Dan saya nak bagi tahu cara mempelajari Al-Quran, ini metode ya, saya bagi tahu. Jika ada satu ayat yang bersifat informatif, yang bermakna positif, maka akan ada lawannya yang bersifat negatif. Dan kaidah ini Quran sendiri yang nyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasangan, termasuk ayat juga berpasangan. Kata Al-Imam Ibnu Ashur, beliau kata begini, secara aksiomatiknya, secara logiknya, bahwa hal ini menunjukkan satu ancaman, la'allakum turhamun, juga ancaman, bahwa barang siapa yang tidak mengikutinya, maka dia akan mendapatkan azab di dunia dan akhirat. Siapa yang tidak tasdikul Quran, tidak menganggap Quran itu kitab penuh berkat dalam segala aspek kehidupan, tidak mengikuti untuk diamalkan petunjuknya hanya dibaca secara ritual, tidak ditakwai, artinya setiap perintah larangannya ditunaikan dengan sebaik-baik mungkin, maka hidupnya akan dilimpahi bukan rahmat tetapi azab di dunia atau di akhirat. Pertanyaannya, mengapa hidupku hari-hari selalu begini aja, boring, geram, kesal, dan lain sebagainya? Keberkatan Al-Quran belum Anda dapatkan. Anda masih setakat dalam ruang lingkup qiraatul Quran. Kalau saya nyatakan pandangannya, ini kan kalau kita tengok ya, informasinya kan, barang siapa yang meyakini Quran itu dari sisi Allah, diyakini dalamnya ada keberkatan, diikuti betul-betul petunjuknya, dan dilaksanakan dengan semaksimum mungkin, maka akan diberkati. Maknanya secara lawannya,
barang siapa yang ragu akan kebenaran Al-Quran, yang tidak yakin dalam Quran ada keberkatan, sehingga ikut pun sekali-sekala dan tidak tentu arah, tidak bertakwa atas apa perintah Allah, larangan Allah di dalamnya, maka mereka akan diazab. Azab yang paling utama yang nampak adalah azab perasaan. Kata An-Nabulsi bahwa azab jangan difahami azab fisikal, justru azab yang sifatnya mental, spiritual ini sangat berbahaya. Oke, saya tanya, Anda bahagia tak hidup berkeluarga sekarang? Tak bahagia, Ustazah. Anda belum lagi la'allakum turhamun. Walaupun Anda sudah khatam 40 kali. Anda rasa lapang tak ketika berlaku konflik antara suami Anda dengan mak mertua Anda? Mana jalan yang Anda pilih? Follow suami ke follow mak ayah? Inilah masalahnya, Ustazah. Anda rasa bahagia tak didampingi oleh suami yang kerja mungkin tidaklah menghasilkan gaji yang cukup banyak, kendaraan pun ala kadarnya, di saat jiran-jiran Anda menunjukkan kejayaan dalam hidupnya, dalam dunianya, ada kereta mewah, ada rumah mewah. Rasa oke kita ya? Geram, Ustazah. Anda rasa relax tak ketika tengok kawan seangkatan Anda punya kerjaya, pergi office, naik kereta, tampil modis, baju kemas cantik, bau aroma wangi, naik kereta lalu depan Anda, nak pergi office, lalu hantar anak-anak dekat tadika. Rasa macam mana? Saya oke aja, Ustazah. InsyaAllah keberkatan Al-Quran itu pertama akan diraih dalam hati Anda, baru nanti dalam fisikal Anda, InsyaAllah. Jadi itu satu perkara yang perlu Anda ingat. Mengapa hidupku dari hari ke hari selalu begini aja walaupun sudah khatam Quran? Jadi kita akhirnya juga buat satu pertanyaan, conclusion, apa sebetulnya punca utama Al-Quran itu tidak diikuti oleh manusia? Kenapa ya manusia ini asyik sibuk bincang pasal tahsinul Quran je? Kenapa manusia ini sampai sibuk pasal nak kejar taranum je? Sampai sanggup pasang gigi palsu kembali muda lagi untuk sebutkan makhraj-makhrajnya. Kenapa ya, Ustazah? Apa punca utama Quran itu tidak diikuti oleh umat Islam hari ini sehingga hidup umat Islam hari ini tidak dirahmati oleh Allah? Apa puncanya? Oke, bila kita tengok kronologi ya, umat Islam hari ini hidupnya tidak dirahmati oleh Allah. Puncanya karena dia tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. So kita tanya, mengapa mereka tak nak ikut petunjuk Al-Quran? Mengapa mereka cuma meritualkan bacaan Al-Quran? Mengapa mereka cuma fikir nak tahsinul Quran? Mengapa mereka nak fikir nak hatamkan Quran? Itu saja. Mengapa? Apa puncanya? Puncanya jelas dua. Dalam pola fikir mereka tidak terdapat pemikiran tentang Quran itu betul-betul dari sisi Allah melalui keadaan pembuktian itu tasdiqul Quran. Ya, dan yang kedua karena tidak memandang Quran itu di dalamnya banyak keberkatan. Dan mungkin satu pun di antara keberkatan itu belum dijalaninya. Karena apa? Karena belum mengikuti petunjuk Al-Quran. Anda kalau sudah ada satu petunjuk Quran, Anda amalkan dan Allah bagi, itu tandanya Allah mencintai Anda. Follow-lah yang lain lagi. Insya Allah keberkatan akan melimpah dalam hidup Anda. Belajarnya satu ayat saja, tapi keberkatannya Masya Allah melimpah-limpah ruah. Oke. Jadi secara tidak langsung perempuan ya, innamal asya tu'rafu bi'adadiha, sesungguhnya segala sesuatu itu akan dikenali melalui lawannya. Jika Quran itu diyakini kebenarannya, terkandung di dalamnya akan keberkatannya, diikuti dengan cara yang bertakwa, maka akan dirahmati. Lawannya, jika Quran tidak diyakini kebenarannya, tidak diyakini akan keberkatannya, lalu tidak diikuti atau diikuti secara cincai-cincai ya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah ketika Anda diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan azab di akhirat tetapi azab di dunia telah dimulakan. Oke? Azab telah bermula semenjak Anda hidup di dunia. Di akhirat lebih besar lagi, dan biasanya orang yang tak peduli Quran karena pikirannya sudah sibuk dengan pekerjaan yang sifatnya adalah untuk menyelesaikan jasadnya, untuk boleh makan nikmat, minum nikmat, untuk berkendaraan yang mewah dipandang orang terhormat, untuk sekian-sekian dan sekian-sekian. Itulah manusia hari ini. Oke, baik. Jadi apa nilai mau'izah pada ayat ini? Nilai mau'izahnya adalah
ikutilah petunjuk-petunjuk Al-Quran dengan sebenar-benar pengikutan, niscaya Anda akan dirahmati Tuhan. Ikutilah. Bagaimana caranya, Ustazah? Kajilah Al-Quran, setidaknya walaupun satu kajian di mana duduk benarnya Quran itu. Lalu teruskan dengan langkah-langkah yang pernah saya sampaikan dalam hukukul Quran. Apa pula hukuk Quran? Puan kena join, saya tak boleh sempatkan untuk nyatakan di sini. Karena nanti terlalu ringkas sangat, sementara dia penjelasannya hampir 2 hari. Ya 3 jam pada setiap hari Sabtu dan Ahad ketika saya pilih tarikhnya lah untuk diadakan seminar tersebut. Ada laluannya. Ittiba merupakan hak Al-Quran yang ke-9. Yang ke-10-nya adalah kita mengingatinya dalam dada kita selepas kita mengaplikasikannya. Ittiba'ul Quran. Dan ayat inilah ayat yang saya jadikan sebagai dalil bahwa Quran itu bukan dibaca sahaja. Membaca boleh, tapi kena melangkah. Mengunyah makanan boleh, tapi kena menelannya. Gitu. Oke, jadi itu mau izonnya. Ikutilah petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran, sama ada berbentuk perintah atau larangan, dengan sebenar-benar pengikutan agar supaya Anda dirahmati. Kepada siapa Ustazah mau izo ini saya sampaikan? Kepada diri sendiri dulu dan kepada orang lain. Orang lain macam mana Ustazah yang perlu saya sampaikan nasihat ini dan bagaimana caranya? Orang lain itu adalah mereka yang hidup bersama Al-Quran dalam bacaan ritual, namun mereka tak kunjung mendapatkan keberkatan. Mereka ini adalah orang-orang yang sentiasa intens untuk asyik belajar, membaca, dan membaca Al-Quran untuk khatam. Kepada mereka inilah objek ayat ini disampaikan. Gimana caranya Ustazah? Ya, itu tadi persuade dulu, letakkan diri sama-sama macam mereka. Ya, katakan kata sayang dulu dengan mereka, iya kan? Sebab kalau dakwah melalui tulisan agak ringkas, agak kurang berkesan tulisan itu. Ya, orang paham itu kalau dia tengah bad mood, dia baca tulisan Anda yang tengah sayang pun bad mood. Percayalah, saya pernah menulis pesan nasihat untuk orang dekat saya dengan hati saya yang tenang dan saya tersenyum. Tak taunya dia unfriend saya, dia marah kat saya. Katanya saya judge dia macam-macam lah. Padahal saya menulis itu dengan penuh sayang karena dia adalah orang dekat saya yang saya sayangi. Tapi itulah bahasa komunikasi lain dengan bahasa itulah bahasa tulisan lain dengan bahasa verbal, bahasa komunikasi. Jadi sebaik-baiknya memang berkomunikasi lah. Kalaupun tidak berkomunikasi melalui tulisan, tulislah model ayat Madaniyah yang panjang. Jangan makia orang tak suka. Orang tak suka. Karena itu kalau orang baca, orang suka bacanya saja, tapi orang tak suka maknanya. Karena apa? Ringkas. Cenderung nak jas orang. Kalau ajak sama-sama join ceramah Ustazah, itu mungkin lebih baik lah tuh. Tapi masalahnya orang sekarang itu malas juga diajak join ceramah itu. Apalagi ceramah pemikiran, maunya ceramah kelakar, ketawa-ketawa lah begitu. Itu yang mereka suka sangat, masalahnya di situ. Oke, jadi nasihat ini disampaikan pada mereka yang hidup bersama Al-Quran namun tak merasakan keberkatan. Macam ada orang share ya hidupnya, macam mana ya saya ini kan tahulah hidup saya ini dahlah jadi dahlah suri rumah pula, tak adalah duit masuk dalam poket saya, dekat ATM saya pun cungap-cungap je lah, ada 30 ringgit sisa bagi belanja. Suami saya juga begini begitu, saya hidup ini macam tertekan dalam penjara je. Ini kan macam orang nak mengeluhkan tentang kehidupan dia. Kalau ditanya, macam mana baca Qurannya? Tak payah tanya lah, kalau dalam Quran saya boleh hatam dalam sebulan 2 kali lah. Saatnya itulah Anda bagi nasihat. Atau kepada sahabat-sahabat tercinta gitu, asyik bincang masalah tahsin, masalah bila buat hatam. Itu bagi nasihat. Orang yang kejar hatam, ya, berbagi nasihat. Macam mana Ustazah supaya touch nasihatnya? Ya, lebih baik sebelum bagi nasihat, jom kita tadabbur ayat ini. Tidak adalah kita nak judge dia kan, sebab Quran yang judge dia. Kalau kita pakai ayat kita macam kita judge dia.
apalagi kita tak rujukkan dalilnya bagaimana, apalagi tidak ada kata-kata ya bunaya, tak adalah kata-kata wahai sahabat-sahabatku tercinta. Orang membaca menyampah je macam itu kan. Tapi kalau sudah pakai verbal communication, itu rasa lain tau, rasa lain ya. Jadi ya seperti yang saya bagi tahu itu, taknik dulu kalbunya, dadanya, hatinya itu dengan kata-kata yang tidak meletakkan dia inferior. Katalah kita kan, kita ini sebetulnya kan, ya Allah, sama-sama kurang ilmu, tak ada lah nak tahu benda tentang Quran ni. Awal-awal lahir pun kita ni macam ini kan, dah dipaksakan mak ayah kita untuk Islam peluk kita, disuruh solat, baca Quran, betul tak? Dah baca Quran, disuruh pula mak ayah kita hatam. Sama tak awak macam itu? Sama, saya juga begitu. Saya tak bahagia lah, sama, saya pun tak bahagia, sama kan, sama-sama. Apa kata kita tengok Quran ini, macam mana ya nak buat kita boleh bahagia, betul ke? Udahlah, sambil begitu aja, sedikit kan ada maklumat tu bawah. Baru kita kata, patutlah kita tak buat. Selama ini kita baca Quran, cuma baca je. Tapi kat sini, untuk dapat rahmat itu, kena ittiba. Allah kenalah, padahal kita sebetulnya sudah kena awal, cuma kita nak ajak dia macam kaedah Ibrahim alaihissalam begitu kan, kepada kaumnya Kaldaniyin kan. Bukan Nabi Ibrahim itu musyrik, tak pernah musyrik pun. Nabi Ibrahim dari awal ya hidup bersama fitrahnya. Ketika sudah dapat wahyu, baru dia berdakwah itu. Bila berdakwah, tinggalkan masyarakat Babilonia, jumpa masyarakat Kaldaniyin, penyembah cakrawala. So dia meletakkan sama-sama macam penyembah cakrawala. Itu nasihat yang sangat bijak. Iya ya, kalau anda kata ini Tuhan kita kan, tapi kenapa pula dia tenggelam? Ajak bersama-sama. Sebenarnya tak boleh kata apa, karena nak meletakkan diri pun sama-sama. Ya, kaedah musibah juga. Tak boleh kita kata awak ni kena yakin bahawa awak ni memiliki Tuhan, bukan? Kita semua ini datang dari Allah, akan kembali juga pada Allah. Jadi kan tidak ada yang diinferiorkan kan, tidak ada yang rasa disuperiorkan kan. Itu je kaedah takniknya. Taknik itu nak memujuk hati dia. Apalagi terus bagi dalil kan. Kita kalau tak bagi dalil itu orang tak percaya. Tapi ada juga orang yang bagi dalil tak mau karena hidupnya sudah selesa, dipuji hatam sekian. Maka perempuan jangan terkecoh dengan ramainya. Apalagi sekarang ini modelnya publish kelas-kelas dengan menggunakan ikon-ikon terkenal untuk pujuk kan. Saya tak suka yang model macam itu. Maka saya kalau dikatakan saya banyak followers, saya kata saya tak ada. Mereka nak join lah. Apa kelebihan kajian itu, nyatakanlah. Saya tak boleh nak push mereka untuk follow. Saya gitu. Saya tak boleh nak push. Saya suruh ya nanti ikut sini, tak boleh. Saya tak boleh. Dan saya juga tidak mengamalkan one stop. Semua orang saya raih dalam berbagai. Saya tak nak. Ya, saya tak nak. Macam itu, ya, saya nak kita dalam belajar itu sama manhaj, sama metode, sama konten, sama visi dan misi kehadapan. Itu yang saya suka. Makanya saya ustaz kadang tag ya, ustaz sekian, tak dapat dengan ustazah, dapat ustaz sekian. Itu senang. Tapi saya tak grab mereka, biar mereka dengan akademi mereka, dengan institusi mereka, biar orang rujuk, karena ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. So, saya tak mau mendatangkan mereka dalam ramai, tapi coba datangi mereka dalam tempat-tempat mereka sendiri. Ya, Anda tak lebih hebat pun daripada Khalifah Harun al-Rashid, seorang khalifah, kekuasaannya hampir separuh dunia ketika itu. Ya, tetapi apa? Dia mendatangi Imam Malik untuk belajar kitab Al-Muwatta. Kita khalifah pun tidak, penguasa pun tidak, ahli ilmu pun kurang-kurang sipi-sipi je. Tapi kalau suruh mendatangi, Masya Allah, susah sangat. Itulah tidak ada keberkatan ilmu, tanda tidak berkatnya ilmu. Sekian puan-puan dan tuan-tuan daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.